A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jaa'a bidinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, khususnya nikmat sehat, nikmat sempat yang pada pagi hari ini bisa kita pergunakan untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga subuh yang penuh dengan keberkahan ini akan senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita semuanya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajat kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kajian yang kita kaji kemarin, kita kaji bagaimana perilaku orang-orang Yahudi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak banyak berharap terhadap apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, janganlah kalian tamak, janganlah kalian banyak berharap terhadap orang-orang Yahudi untuk beriman kepada agama kita, yaitu agama Islam. Karena apa? Perilaku mereka yang di saat mereka mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka merubah, menambah kitab Taurat mereka setelah mereka memahami dengan pemahaman yang betul-betul. Yang kedua, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala perilaku mereka orang-orang Yahudi di saat mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman. Mereka menyatakan kami beriman. Akan tetapi di saat mereka bertemu dengan sesama mereka, mereka mengatakan, apakah kalian mengungkapkan kebenaran yang telah ada di dalam kitab Taurat? Itu gambaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang Yahudi itu banyak berperilaku kemunafikan atau mereka memiliki sifat munafik. Maka di dalam ayat yang kita kaji berikutnya, ayat yang ke-78, Allah mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya perilaku orang-orang Yahudi itu sekecil apapun yang mereka lakukan, seluruhnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kitab atau pembicaraan ayat ini meskipun terhadap orang-orang Yahudi, akan tetapi bukan hanya khusus mereka, akan tetapi kepada kita orang-orang yang beriman, agar kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ayat ini meskipun membicarakan tentang orang-orang Yahudi yang dinyatakan oleh Allah bahwasanya perilaku mereka menambah, mengurangi apa yang ada di dalam kitab Taurat itu, begitu juga perilaku mereka yang memiliki sifat kemunafikan itu, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mempertanyakan, awala ya'lamuna annallaha, apakah mereka tidak mengetahui, annallaha, bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu ma yusirrun, Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan, wa ma yu'linun,
dan apa yang mereka tampakkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengingatkan kepada kita bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi seluruhnya diketahui oleh Allah, yang mereka rahasiakan ataupun yang mereka tampakkan. Begitu juga kita orang-orang yang beriman, seluruh perilaku kita orang-orang yang beriman yang kita rahasiakan mungkin hanya beberapa orang yang tahu, seluruhnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita tampakkan seluruhnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, seluruhnya termaktub di dalam satu kitab yang disebut yaitu atau yang termaktub di Lauhil Mahfuz. Dan itu nanti di yaumil mahsyar Allah Subhanahu wa taala akan menyatakan, "Iqra kitabak." Baca buku kamu, baca catatan kamu. Seluruhnya ada yang ada di dalam kitab ataupun Lauhil Mahfuz itu. Semuanya ada. Maka ayat ini membuat kita semuanya semakin yakin bahwasanya seluruh yang kita lakukan sekecil apapun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala juga membicarakan bagaimana orang-orang Yahudi yang di saat mereka merubah kitab Taurat yang khususnya adalah akhbarul Yahud, pendeta-pendeta orang-orang Yahudi. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah itu membicarakan bagaimana yaitu orang-orang Yahudi itu tidak seluruhnya seperti apa yang digambarkan di dalam Al-Quran ini, yaitu seluruhnya merubah, akan tetapi sebagian daripada mereka dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya akhbar atau pendeta-pendeta Yahudi banyak merubah, menambah kitab Taurat mereka. Akan tetapi sebagian yang lain dinyatakan oleh Allah, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba. Wa minhum, dan sebagian daripada mereka, sebagian orang-orang Yahudi itu ummiyun, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak bisa baca tulis. Maka di saat mereka ingin memahami kitab Taurat, harus mereka itu yaitu menghadap kepada pendeta mereka, dibacakan kepada mereka, dipahamkan kepada mereka kitab Taurat. La ya'lamunal kitaba, mereka tidak mengetahui yaitu kitab Taurat mereka. Illa amaniya, kecuali hanya angan-angan belaka. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bahwa sebagian daripada orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang buta huruf, orang yang tidak bisa membaca. Di saat mereka ingin memahami kitab Taurat, harus dibacakan oleh pendeta-pendeta mereka. Mereka itu hanya memiliki angan-angan belaka. Wa inhum illa yazunnun, dan sebagian mereka hanya mengira-ngira terhadap kitab Taurat mereka. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tidak seluruh orang-orang Yahudi itu merubah, menambah, akan tetapi sebagian. Siapa sebagian itu? Adalah al-ahbar, pendeta-pendeta. Akan tetapi pengikut Yahudi itu juga ada orang-orang yang ummiyun, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, kecuali angan-angan belaka, ingin masuk ke dalam surga Allah, ingin seperti itu, tidak disentuh oleh api neraka. Mereka menginginkan hal yang seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang seperti ini agar kita semuanya mengetahui bahwasanya orang Yahudi tidak seluruhnya mereka adalah orang-orang yang pintar, akan tetapi sebagian mereka juga ada yang ummiyun, orang-orang yang tidak bisa baca dan tulis. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kalimat yang luar biasa di dalam ayat berikutnya, ayat ke-79.
orang-orang yang merubah, menambah kitab mereka, kitab Taurat itu, Allah menyatakan fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Fawailun, maka celakalah bagi mereka. Bisa diartikan fawail, maka neraka waillah bagi mereka, celakalah bagi mereka. Siapa itu? Allah menyatakan lilladzina yaktubunal kitaba, bagi mereka orang-orang yang menulis kitab Taurat itu biaidihim, dengan tangan-tangan mereka. Mereka mengarang kitab Taurat. Setelah dikarang kitab Taurat itu biaidihim, dengan tangan-tangan mereka, summa yaqulun, kemudian mereka berucap hada min indillah, ini yang saya tulis ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maka hari ini banyak kita lihat kitab Taurat yang mereka baca, banyak yang tidak otentik karena banyak ditulis oleh orang-orang. Setelah itu mereka menyatakan ini dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyatakan dengan yaktubun, dengan kalimat atau sighah mudhara'ah, artinya orang-orang masa dahulu, orang masa sekarang banyak mereka menulis kitab Taurat itu dan menyatakan ini dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kebanyakan mereka? Mereka adalah ahbarul Yahud, pendeta-pendeta orang-orang Yahudi. Setelah mereka karang, mereka tulis, mereka menyatakan ini dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuannya itu? Liyastaru bihi samanan qalila, agar mereka bisa menjual, yaitu tulisan mereka itu dengan harga yang murah. Artinya mereka menyesuaikan kehendak penguasa, apa yang diinginkan ditulis oleh mereka, dikarang oleh mereka tentang hukum atau tentang apapun, ditulis oleh mereka dan mereka menyatakan ini loh dari sisi Allah, inilah kitab yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan kenikmatan yang sedikit, yaitu harga yang murah di dalam kehidupan dunia. Sehingga Allah berulang dengan menyatakan wa wailul lahum, maka celakalah bagi mereka. Siapa orang-orang yang celaka? Mimma katabat aydihim, dari apa-apa yang telah mereka tulis dengan tangan-tangan mereka. Jadi tulisan yang mereka tulis ini dinyatakan oleh Allah celaka bagi mereka. Celaka bagi mereka, karena mereka telah menulis, yaitu kitab Taurat dengan tangan-tangan mereka. Diulang lagi oleh Allah, wa wailul lahum mimma yaksibun, celakalah bagi mereka karena mereka telah melakukan hal yang seperti itu. Jadi di awal Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan fawailun, celaka. Di tengah Allah menyatakan fawailun, celaka. Dan di akhir Allah menyatakan fawailun, celakalah. Diulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 3 kali dari apa yang telah mereka lakukan. Maka perilaku mereka di saat merubah tentang kitab Taurat itu, ditambah dan dikurangi kitab Taurat itu sesuai dengan permintaan mereka, sesuai permintaan siapapun yang meminta. Kalau pemerintah yang meminta, maka dibikinkan oleh mereka. Kalau mereka ini permintaan dari berbagai macam atau segi politik dan lain sebagainya, dibikinkan oleh mereka. Ini pendeta-pendeta Yahudi banyak melakukan hal yang seperti itu. Di dalam ayat-ayat yang kita kaji ini jelas gambaran bagi kita semuanya
bahwasanya kitab Taurat yang hari ini ada di tangan mereka jelas sudah tidak ada, yaitu yang otentik. Maka hari ini di saat kita mengambil pelajaran, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kitab Taurat yang ada di dalam, yang di tangan orang-orang Yahudi, tidak ada yang asli, tidak ada yang otentik. Semoga ayat-ayat yang kita kaji ini betul-betul bisa memberikan pencerahan hati kita semuanya, semakin yakin dengan Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita kaji, yang menguak yaitu hakikat mereka orang-orang Yahudi yang banyak menambah mengurangi kitab Taurat, sehingga Taurat tidak ada yang otentik, tidak ada yang asli, karena tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya kitab yang sampai hari ini masih otentik, masih asli, dihafal jutaan manusia, hanya Al-Quran. Semoga ayat-ayat yang kita kaji pada kesempatan yang mulia ini betul-betul memberikan pencerahan hati kita semuanya, semakin yakin kita semuanya terhadap Al-Quran, semakin yakin bahwasanya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada sedikit pun celah di dalam Al-Quran itu yang ditambah dan dikurangi, karena senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ayat-ayat yang kita kaji memberikan pencerahan hati dan pikiran kita semuanya sampai ayat ke-79. Semoga memberikan pencerahan hati kita semuanya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.